Scientist, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami Edutainers yang akan memberikan edukasi dan entertainment seputar inovasi invensi penelitian pastinya. Kali ini kita akan membahas mengenai gimana sih cara mencari ide, mencari inspirasi mengenai topik suatu penelitian. Oke, mungkin di sini kita mulai aja kali ya, Dek. Waduh, itu kayaknya ayamnya udah nggak sabar untuk mendengarkan apa penjelasan kita nantinya. Nah, di sini pada dasarnya memang suatu penelitian itu sangat terbuka ya, terbuka banget di bidang, baik itu bidang atau sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor sains, sosial dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini dari kita sendiri untuk mencari suatu inspirasi ide penelitian itu tuh memang menurut orang itu sangat susah, tapi pada dasarnya itu menurut kita itu cukup mudah ya. Kenapa? Karena memang hanya cukup untuk memperhatikan daerah sekitar kita, bukan daerah sih, tapi situasi di sekitar kita. Nah, dengan memperhatikan situasi tersebut, kita harus melihat nih apa yang kurang, apa yang bermasalah, apa yang berbahaya, dan apa yang bisa kita perbarui menjadi hal yang lebih simpel dan juga berguna nantinya. Benar banget Kak Mano, karena pada dasarnya teknologi yang ada saat ini itu memudahkan kita untuk melakukan segala hal. Bener banget deh ya, karena memang kalau kita harus membuat teknologi itu tujuannya itu mempermudah ya, bukan mempersulit. Seperti contohnya tuh sampah atau yang biasa dikenal dalam dunia penelitian itu kita sebut dengan limbah. Nah, limbah itu kerap bersebaran di mana-mana karena kita sebagai manusia pastinya juga sebagai konsumen dong ya. Iya, betul. Terkadang kita juga tidak memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Nah, di sini contohnya aja dari kita membeli suatu produk yang pastinya berkemasan kan sebagian besar plastik tuh. Nah, di situ kita sendiri mungkin tidak teredukasi atau tidak mengetahui gimana cara pengolahan atau pengendalian limbah plastik dari kemasan tersebut. Nah, di sini pastinya nanti akan menyebabkan yang tadi kita sebutkan permasalahan lingkungan yang berdampak buruk bagi kesehatan yang ada di sekitarnya. Oke, aman. Nah, hari ini di sini kami akan mengenalkan penelitian pengolahan tentang limbah. Selain mendaur ulang sampah atau limbah menjadi kerajinan tangan atau mengurangi penggunaannya, kita juga bisa meneliti seperti penelitian berikut. Oke Kak Mano, nah yang pertama adalah penelitian pengolahan limbah yang diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, di mana mereka memurnikan minyak jelantah untuk dijadikan bahan dasar pembuatan sabun cuci piring. Keren banget kan ya lama-lama. Nah, pada penelitian ini mereka itu melihat ke sekitar kalau banyak banget sampah cangkang telur yang ada di warung, di rumah-rumah, di pedagang-pedagang kaki lima. Mereka kan biasanya mereka tuh menggunakan telur kan ya Kak Malano ya. Ya namanya juga telur itu bahan dasar yang emang Banyak banget. iya pasti kita ya. gunakan. Kemudian kedua limbah tersebut, limbah minyak jelantah dan cangkang telur tersebut diolah lagi sama mereka hingga menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kita, dijadikan sabun oleh mereka. Keren kan? Oke, keren banget Kak Dea. Tadi berarti mereka mengolah limbah yang ada di sekitar mereka untuk menjadikan lebih berguna. Tidak hanya mengurangi sampahnya, tapi juga limbah tersebut diolah menjadi sabun cuci piring yang bisa digunakan. Yes. Pastinya setelah digunain juga bakal hilang kan. Jadi win-win solution di situ. Di penelitian selanjutnya, selain mengolah sampah minyak jelantah dan juga cangkang telur, ada penelitian yang mengenai pembuatan kemasan yang edible atau bisa dimakan. Nah, ini penelitian dilakukan oleh peneliti dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini mereka para peneliti sebenarnya sama dengan penelitian sebelumnya, melihat di sekitar mereka banyak sekali produk yang menggunakan kemasan plastik. Nah, di situ pastinya sampah plastik akan meningkat dengan seiringnya konsumsi masyarakat. Nah, maka dari itu mereka memberikan inovasi. Kenapa nggak kita buat nih kemasan yang edible atau bisa dimakan dan ramah lingkungan? Oke Kak Dea, jadi dari contoh-contoh berikut itu yang kita sudah jelaskan tadi itu memberikan contoh bahwa kita mencari suatu inspirasi, suatu ide untuk topik penelitian kita itu cukup memperhatikan di sekitar kita. Apa sih yang ada, apa sih yang bermasalah, dan apa yang perlu diperbaiki untuk mencari solusinya. Oke, jadi buat kalian yang merasa bingung nih, aku tuh pengen neliti Kak, tapi apa ya yang harus aku teliti? Jangan sedih, jangan terlalu bingung, jangan terlalu pusing. Kita hidup di bumi ini dengan lingkungan yang seluas ini, tinggal kita perhatikan aja. Kalau kalian tinggal di kota, kalian perhatikan di jalan raya misalnya
apa ya yang harus saya teliti agar kota saya ini menjadi kota yang lebih indah, lebih bagus, lebih ramah lingkungan? Atau ketika kamu ada di desa, Apa ya yang harus kita teliti supaya bisa mengembangkan dan memajukan desa yang kita tinggali sekarang ya ini? betul banget Kak Malano. Oke Kak Malano dan teman-teman, itu dia pemaparan dari kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Yuk meneliti dengan IESA.